Baik, ini bisa bisa diberi judul keutamaan ilmu, keutamaan mencari ilmu dan sejenisnya aja. Bapak Ibu sekalian, eh, hidup kita itu nanti cepat atau lambat kita di dunia akan berakhir ya. Antara saya dan Bapak Ibu bisa jadi Bapak Ibu dulu yang dipanggil itu. Bisa jadi Bapak Ibu yang belakangan, Bapak Ibu yang duluan, saya yang belakangan itu Bapak ya. Nah ini. Dan ketika nanti sudah masuk proses di alam barzah itu, alam barzah, alam kubur, nanti proses kita itu kan masuk ke alam barzah, alam kubur, kemudian setelah itu di padang mahsyar, setelah itu nanti kita akan ditetapkan hisab ya, hisab, hisab itu eh, timbang ya, ditimbang, dihisab dan ditimbang amal kita. Setelah ditimbang nanti ada golongan orang yang akan mendapatkan surga tanpa hisab. Kenapa? Karena saking banyaknya amalnya, gitu ya. Masuk surga tanpa hisab. Dalam Riyadhus Shalihin, menurut fondasi utama golongan orang masuk surga tanpa hisab adalah sikap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada juga nanti golongan orang yang akan masuk neraka dulu, baru kemudian baru masuk surga. Ini yang muslim. Nah, kalau yang ya saya mohon maaf ini yang ada juga nanti golongan yang akan masuk neraka terus-menerus. Ini orang yang merugi, merugi terus-menerus gitu ya. Nah, kita mestinya kan milih yang paling paling bagus ini, paling utama ini ya, masuk surga tanpa hisap. Karena saking banyaknya amal kita. Untuk bisa itu begitu bagaimana? Ini ternyata salah satu hal yang menentukan adalah ilmu, ilmu yang kita miliki, gitu ya. Ilmu, ilmu yang diamalkan, begitu. Orang yang tahu ilmunya dan ilmu yang diketahui diamalkan, insya Allah dia konsisten, istiqomah, nanti gimana? Termasuk ilmu, gimana caranya masuk surga tanpa hisap ini. Sehingga ini harus kita ilmui, kemudian kita jaga amal kita, istiqomah sampai nanti ketika meninggal ya masuk surga tanpa hisap gitu. Dan itu ada ilmunya gitu. Ketika amal kita ya banyak, banyak luar biasa. Nah ini. Nah, kita masuk ke ilmu ya. Pertama adalah 5 keutamaan. Nah ini maaf ya, bukan 5 6 ya. Tadi saya tambah satu. 6 keutamaan. Pertama adalah orang berilmu akan diangkat derajatnya. Dalam surat ini ya, Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Tentu saja ilmu tidak sembarangan ilmu gitu. Ilmu yang bagaimana? Nah, nanti akan kita bahas kemudian. Tidak sembarang ilmu. Kenapa orang bergelar doktor, bergelar profesor? Itu kan ilmunya tinggi, ilmu duniawi. Kenapa derajatnya kan juga ya mungkin tinggi di dunia gitu. Di akhirat belum tentu gitu. Yang kita inginkan adalah derajat tinggi di akhirat. Dunia dan akhirat gitu ya. Karena biasanya berderajat di akhirat dunia juga begitu. Kemudian ilmu adalah warisan para nabi. Rasul bersabda dan sungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang emas dan tidak pula perak, akan tapi mewariskan ilmu, ilmu syar'i konteksnya ya. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguhnya telah mengambil bagian yang banyak. Maka ilmu dari kanjeng Nabi itu harus kita kaji, kita kaji, kita gali ya. Jangan sampai waktu kita habis untuk mengkaji, bisa juga mengkaji ilmu, tapi ilmu yang belum tentu manfaat gitu ya, belum tentu manfaat. Ilmu yang manfaat itu bagaimana? Nanti akan kita lihat. Ketika orang berilmu diberi kebaikan dunia dan akhirat. Nah, orang yang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Maka ilmu itu harus selantas kita kita jaga, kita tingkatkan terus-menerus kalau perlu tiap hari. Gitu. Kalau perlu tiap hari. Ada sebuah tulisan ya, ada tujuh amalan, tujuh amalan yang berpahala seperti pahala orang melaksanakan ibadah ibadah haji. Salah satu di antaranya adalah orang yang mengikuti eh, kajian Islam di masjid, gitu ya, di masjid. Memang ada kata-kata di masjid. Mudah-mudahan kalau toh kita tidak di masjid, anu ya, ini juga disamakan juga pahalanya. Pahalanya besar sekali.
Sehingga Bapak Ibu mestinya jangan hanya ikuti kajian ini hanya memenuhi persyaratan KIA, jangan sampai hanya itu, gitu ya. Tapi justru itu mengkaji ilmunya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa menginginkan urusan dunia, maka wajiblah baginya ilmu. Yang menginginkan akhirat, wajib juga ilmu. Barang siapa menginginkan keduanya, ya wajiblah mengkaji ilmu." Gitu. Di dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah, empat adalah, orang berilmu akan dimudahkan jalan ke surga. Gitu. Wa man salaka tariqan yaltamis yaltamisu fi ilman, sahlallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa artinya kalau Bukhari Muslim? Imam Bukhari, Imam Muslim itu mengumpulkan hadis hanya yang sahih saja. Yang tidak sahih tidak beliau kumpulkan gitu ya. Ini. Maka Bapak Ibu berjalan, termasuk berjalan ya kalau online itu kan anu ya, berjalan menyalakan apa laptop dan mengakses, dan itu kan berjalan anu mencari ilmu. Tapi kalau misalnya perlu perjalanan ya, kadang perjalanan jauh, perjalanan ke masjid, nah ini akan dimudahkan jalan untuk ke surga. Udah kalau yang namanya berbunyi surga itu ya itulah keinginan tertinggi yang kita harapkan itu. Kemudian yang kelima adalah orang berilmu memiliki pahala yang kekal, gitu ya. Memiliki pahala yang kekal. Ini hadis yang saya kira kita sudah sangat familiar, gitu ya. Jika seorang meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara. Pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah. Ya sedekah jariah, kita sedekah. Misalnya kita membantu pembangunan masjid, masjid akan berfungsi terus. Kita meninggal pun kita masih dapat pahala. Ini namanya sedekah jariah. Kita sudah mafhum ya. Dan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu punya ilmu ya. Mungkin sedikit disampingkan ke teman-teman. Atau ilmu itu diamalkan. Atau ngajak teman-teman. Kita ngaji bareng dalam waktu-waktu istirahat. Gitu ya. Ngaji lewat YouTube. Atau di rumah sakit merilis pengajian. Gitu ya. Maka ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Apalagi Bapak Ibu misi kajian. Ngisi kajian, kajian itu dipahami orang, apalagi kita buat PowerPoint ya, dikaji, kemudian bisa kita share, dipelajari, maka itu menjadi pahala yang akan berjalan terus-menerus. Yang ketiga adalah doa anak soleh yang mendoakan orang tua. Ini hadis ini sudah sangat mafhum ya dalam hadis dari Muslim. Yang keenam, enam ya tadi bukan bukan hanya lima, tapi enam karena saya tambah satu ini. Karena sangat menarik ini ya. Jadi penghuni langit, bumi, serta ikan yang ada di lautan itu senantiasa memintakan ampun pada orang yang alim, orang yang berilmu. Ini hadis ya. Riwayatnya panjang ya, panjang. Ini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya, gitu ya. Ini kita lihat sahih. Dengan Rasulullah bersabda, bersiap menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Nah ini ya, ini yang tadi sudah kita sebut. Sungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang diperbuatnya. Malaikat ridho dengan apa yang diperbuatnya. Jadi kalau ada satu kajian di masjid gitu ya, kemudian malaikat itu berebut tempat apa desak-desakannya apa untuk mencatat amal orang yang melakukan itu. Karena malaikat sangat ridho, sangat senang itu. Nah kemudian dan bahwasanya penghuni langit, nah ini di nomor 6 ya, penghuni langit dan bumi serta ikan yang ada di lautan itu senantiasa memintakan ampun pada orang yang berilmu. Inilah, penghuni ikan itu banyak sekali. Semua jenis memintakan ampun pada kita, orang yang berilmu. Maka menuntut ilmu sampai ada penguasaan itu sangat bagus. Nah, kemudian apa itu ilmu yang bermanfaat? Tentu saja ilmu tidak sembarangan ilmu. Ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu yang ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat bukan yang membuatmu terkenal dan di bumi, dipuja jamaah dan dihormati, mendapat harta dan rezeki. Tetapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat akhlakmu indah, gitu ya. Membuat akhlak kita jadi akhlak yang indah, rendah diri, maaf bukan rendah diri, misalnya rendah hati ya, maaf. Lepasnya ini bukan rendah diri, rendah hati. Kalau rendah diri itu kan minder ya, rendah hati itu tidak menonjolkan diri. Dicintai di langit ya. Allah sangat cinta pada kita dan dikenang di bumi. Orang itu yang ketika dicintai di langit itu seperti kisah
Uwais Al-Qarni gitu. Uwais Al-Qarni itu seorang mestinya sahabat ya, hidup pada masa sahabat, tapi ketika Uwais Al-Qarni itu mau menemui Rasulullah di Madinah itu nggak ketemu, sehingga akhirnya beliau digolongkan pada golongan tabiin karena tidak ketemu Nabi gitu ya. Kalau sahabat itu harus ketemu Nabi, golongan tabiin. Beliau itu luar biasa, orangnya sederhana gitu ya, sangat sederhana. Tetapi ternyata ketika perang itu heboh. Satu ketika Rasulullah pernah bersabda pada para sahabat ya, di antara yang mengenang sabda Rasulullah itu adalah Umar bin Khattab agar minta doa dari Uwais Al-Qarni gitu ya. Orang sangat sederhana. Kemudian setiap ada rombongan dari Yaman, Umar itu senantiasa menanyakan, "Mana Uwais Al-Qarni?" Nggak, satu ketika muncul ternyata Uwais Al-Qarni ini menjadi pembantu, membantu memeliharakan hewan ternaknya pada pada kafilah dagang yang akan ke Madinah. Ya, tidak membantu. Dia membantu karena memang pengen ke Madinah, gitu, pengen ke Madinah. Akhirnya sampai dan orangnya biasa, gitu. Jadi ternyata langit langit heboh mendengar nama Uwais Al-Qarni karena kedekatannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Umar bin Khattab pun minta doanya, gitu, atas petunjuk dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian ini ungkapan dari Imam Ghazali itu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian, waktu kita yang sangat banyak, visi kita yang sehat. Ini jangan jangan hanya kita habiskan untuk menempuh mencari hal-hal yang belum tentu bermanfaat, gitu ya. Saya akan mengarahkan ini ilmu yang kita gali ke depan, ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Menurut Imam Al-Ghazali ada 7 ciri. Pertama adalah ilmu bermanfaat itu adalah menambah rasa takut kita kepada Allah. Menambah rasa takut. Kita tambah takut pada Allah, gitu ya. Takut itu nanti akan terimplementasi dalam dalam keseharian kita. Misalnya gini, apa yang dilarang? Hal-hal yang mungkin sederhana ya. Dari yang sederhana sampai yang sangat penting sampai yang sederhana. Sholat gitu ya. Saya terkesan dulu ya. Saya itu dulu waktu studi S3 saya di UNER itu ya. Saya kalau berangkat ke sana naik bis EK. Ketika naik bis EK itu kan bis patas ya, kemudian berhenti di mana itu? Di mana itu apa itu? Sekitar setengah empat ya, berhenti untuk istirahat, makan setengah empat, berangkat lagi sampai Surabaya sekitar jam 6. Jadi subuhnya sudah habis, tidak pernah berhenti. Apa artinya? Artinya adalah sopir-sopir bis itu kalau Muslim ya, itu tidak pernah sholat, tidak pernah sholat. Penumpang juga tidak terlalu banyak yang sholat di masjid. Jadi kalau sholat di bis ya mas ya. Kalau ini kan sholat di bis gitu ya. Itu dari yang penting. Kemudian yang sangat penting misalnya begini. Syariah ya. Syariah sangat sederhana ya. Misalnya barangkali masih ada di antara kita yang misalnya maaf ini ya membuka aurat. Aurat kita belum ini kali buku jelas ya. Aurat itu kan harus tertutup dari semuanya. Yang boleh dilihat adalah muka dan telapak tangan. Itu wanita. Aurat laki-laki juga ada. Aurat laki-laki apa itu? Minal wudli ila dengkuli. Dari wudel sampai lutut. Gitu ya. Ini seperti bahasa Arab ya. Minal wudli ila dengkuli. Dari pusar sampai lutut. Itu aurat laki-laki. Gitu ya. Sehingga pakai celana pendek yang menampakkan lutut itu termasuk membuka aurat. Kadang-kadang kita masih menemui ya. Ini yang sederhana. Ini takut kada Allah terimplementasi dalam amalia-amalia terkait dengan syariat. Menambah rasa takut ya. Dan semakin menyadari aib dan kelemahan yang telah dilakukan. Ini Imam Ghazali ya. Kita itu kan mesti punya aib, mesti punya kelemahan. Kita semakin sadar, kita itu lemah, kita itu kurang gitu ya. Ini yang kedua ya. Kemudian Imam Ghazali juga mengatakan bertambahnya makrifat kepada Allah dan semakin banyak beribadah. Semakin banyak beribadah. Ibadah wajib semakin lama semakin taat. Sholat semakin tepat waktu. Semakin sering ke masjid. Misalnya begitu. Kemudian semakin banyak amal-amal sunnah. Makanya ilmu yang dia dapat ada ilmu yang bermanfaat. Gitu ya. Dan berusaha untuk mengurangi cintaan pada dunia. Yang pikir dunia saja. Pangkat, jabatan. Bukannya tidak boleh. Tetapi kalau itu berlebihan atau itu yang sangat mendominasi, nah itu yang perlu dievaluasi. Gitu ya. Perlu dievaluasi. Maka kecintaan kelemahan manusia itu kan
ada dua, cinta dunia dan takut mati, gitu ya. Cinta dunia kan apa ya? Karena orientasinya kita dunia terus, gitu ya. Coba kita persering untuk melihat amalia orang-orang baik, dai-dai yang luar biasa. Misalnya, ya kami di Muhammadiyah ya, ada Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah. Semua waktu, tenaga dia beliau curahkan untuk mengelola Muhammadiyah di awal-awal. Bahkan satu ketika Kiai Ahmad Dahlan itu kehabisan uang untuk membayari guru-guru, gitu ya. Jadi membayar guru-guru sekolah Muhammad saat itu kan sudah perlu 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 bayaran gitu. Dan belum melakukan lelang barang-barang beliau itu. Dan dan banyak ya orang-orang agnia. Beliau rumah beliau kan sekitar kauman di Jogja itu ya, datang gitu ya, kemudian membeli lelangan itu. Setelah dibeli ternyata barang yang dibeli itu tidak diambil gitu. Ya, ya maksudnya infak gitu. Jadi maaf ya, Muhammadiyah itu kalau mau mendirikan apa aja sepertinya kok ada saja gitu ya. Belum lama ini Bapak Ibu kalau lihat di depan PKO Gamping itu ya, didirikan masjid besar, namanya Masjid Kiai Suja. Ada saja dana gitu ya. Untuk dana Palestina itu sampai berapa? 40 miliar berapa itu. Mungkin masih ada tambah lagi. Misalnya begitu. Itu kalau kita sering berarti betapa besar, betapa banyak pahala yang diterima oleh Kiai Ahmad Dahlan. Bahkan semua amalia aktivis Muhammadiyah dari Sabang sampai Merauke sampai luar negeri, Kiai Dahlan dapat pahalanya karena beliau yang mendirikan dan mengelola. Kita perlu sering-sering lah, gitu ya, sering-sering lah melihat amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang hebat seperti Kiai Dahlan tadi itu. Sehingga itu nanti akan mengurai kecintaan dunia. Di fokus akhirat itu nanti akan menjadi menjadi lebih lebih dominan lah. Nah ini mengurai kecintaan dunia. Kemudian menambah rindu dan cinta pada amal akhirat. Amal akhirat itu kita menjadi rindu cinta gitu ya. Kalau tidak mengamalkan itu rasanya apa? Rasanya itu menyesal gitu ya. Satu ketika satu malam kita kok nggak bisa sholat tahajud, kita menyesal gitu ya. Karena sholat tahajud itu adalah sholat yang pahalanya sangat tinggi. Kalau nanti setelah sholat 5 waktu, setelah sholat wajib 5 waktu, misalnya gitu. Kemudian eh, ciri ilmu bermanfaat yang lain adalah agar kamu bermuhasabah segala perbuatan tercela yang dilakukan dan berusaha untuk menjauhi perbuatan tersebut. Kita itu kalau saling bermuhasabah, gitu, maka harapan kita alumni alumni Mars itu ya, nanti ketika jadi direktur, wakil direktur, jadi pejabat, bisa jadi pejabat pejabat tinggi ya di bidang kesehatan. Itu nanti saya yakin itu nanti akan kalau banyak bermuhasabah, lebih banyak cinta amal akhirat, akan jauh dari korupsi, jauh dari pelanggaran-pelanggaran yang tidak semestinya. Dan senantiasa menjauhi dari tipu daya setan. Nah ini 7 ciri ilmu yang bermanfaat gitu ya. Apakah ilmu-ilmu ya duniawi yang kita kaji ini tidak benar? Oh manfaat itu manfaat. Cuma kita harus melengkapi gitu ya. Kalau Profesor Yunar Ilyas ini ya, Allah yarham ya, beliau pernah menjelaskan ya. Saya dulu cukup lama ngaji sama beliau ya, Profesor Yunar Ilyas. Ada amal itu namanya amal dunia, ada amal akhirat. Kalau amal dunia, sebenarnya amal dunia itu kan bisa dikonteksnya untuk akhirat. Bapak Ibu mengkaji ilmu Mars ini ya, dengan segala luas manajemennya. Ini kan amal dunia. Tapi kalau diniatkan untuk ibadah, memperbaiki kerja ibadah, memperbaiki kondisi rumah sakit dengan manajemen yang bagus, ini kan jadi amal akhirat, gitu ya. Bapak Ibu ngaji mencari ilmu, ya ilmunya ilmu manajemen, tapi kan jadi amal akhirat, gitu ya. Jadi amal akhirat karena digunakan untuk kebaikan, gitu ya. Kemudian nah, jadi itu dan amal yang amal akhirat itu misalnya sholat. Ini dominan saja. Kita sholat, kita membayar zakat. Itu amal amal akhirat karena amal itu dominannya adalah untuk akhirat. Begitu penjelasan dari Profesor Binar Ilyas ya. Nah kemudian, nah ini Bapak Ibu sekalian, ada 4 perkara yang perlu untuk dijauhi. Ini masih semua masih terkait dengan ilmu ya. Rasul bersabda dari Abu Hurairah ya, ya Allah sungguhnya
Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari 4 perkara. Pertama, ilmu yang tidak bermanfaat. Gitu ya. Digali ternyata tidak manfaat, gitu ya. Dari hati yang tidak khusyuk, maka hati kita itu usahakan untuk khusyuk. Orang yang khusyuk berdoa menghadirkan hati, sholat menghadirkan hati. Nah itu hati yang khusyuk. Kemudian juga dari jiwa yang tidak puas, jiwa yang tidak puas. Yang dimaksud tidak puas adalah tidak puas dalam konteks duniawi. Ingin meraih ini kurang, naik itu kurang, itu lagi kurang. Akhirnya yang jiwa yang tidak puas dengan duniawi ini arahnya ke eh, bisa ke kejahatan, ke pelanggaran-pelanggaran dan sebagainya. Dan doa yang tidak didengar. Nah, maka kita upayakan kita doa itu menjadi doa yang didengar. Ilmu tidak maaf, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak puas, doa yang tidak didengar. Kita upayakan doa kita ini menjadi doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Caranya adalah diantaranya adalah mencari waktu-waktu yang istijabah atau waktu-waktu yang mustajab untuk terima di berdoa. Nah, ketika orang itu banyak ilmu, maka bisa jadi orang itu menjadi golongan eh, orang yang banyak omong, tapi dia tidak mengamalkan. Ada istilah Jawa itu istilah jarkoni. Iso ujar, ora iso ngelakoni. Bisa-bisa bicara nggak bisa menjalankan. Atau mengamalkan sesuatu yang dia tidak menjalankan. Gitu ya. Ini nggak bagus. Omdo, omong doang. NATO, no action, talk only. Ada firman Allah yang sangat penting untuk kita jaga ya. Ini surat As-Saff ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqtan indallahi antakul ma la taf'alun. Orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nah ini catatan untuk para dai ya, kita yang menyampaikan Islam di tempat kita masing-masing. Maka kita upayakan kita menyampaikan itu kita juga mengamalkan. Kita juga mengamalkan. Nah, kalau enggak nanti akan masuk dari jenis orang ini. Allah membenci gitu ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga terdapat hadis yang mengungkapkan orang yang mengamalkan mengatakan sementara dia tidak menjalankan gitu. Satu ketika pada penghuni di akhirat nanti melihat penghuni akhirat nanti akan melihat seseorang itu disiksa sampai ususnya itu keluar gitu ya, berputar-putar ususnya keluar. Kemudian dia itu bertanya pada orang tersebut, loh kamu kok disiksa begini, kamu dulu di dunia kan menjadi dai, menjadi orang yang mengatakan kebaikan-kebaikan. Kenapa kok begitu? Ketika ditanya, iya betul saya menyampaikan ini itu, tapi saya sendiri tidak mengamalkannya. Nah, gitu. Nah ini hukuman untuk orang yang mengatakan sementara dia tidak menjalankannya. Jadi ini berat. Jadi ini tidak ringan gitu ya. Nah, kita menyampaikan sesuatu, kita juga harus mengerjakan. Kalau enggak ini menjadi orang yang dibenci oleh Allah. Nah, kemudian waktu umur kita yang berapa ya? Berapa Pak Usman? Usman sekarang umurnya berapa? 50 lebih ya? 50. 50. 50. Ada ibu-ibu yang mungkin 50-an, ada yang 40 berapa gitu ya. Eh, kita usahakan jadi orang, jangan jadi orang yang terpedaya. Ada surat namanya surat At-Taghabun. At-Taghabun itu ada di juz 28 ya, juz 8. Ada seorang ustadz narasumber ketika ini saya Ustadz Firanda ya, ketika belum menjelaskan surat At-Taghabun itu, belum mengawali dengan ini, mengungkapkan orang-orang yang terpedaya. Orang terpedaya sama dengan orang yang merugi. Karena At-Taghabun sama dengan orang terpedaya yang merugi. Orang yang terpedaya itu nanti ada 3 jenis. Pertama adalah terpedaya dalam keimanan. Jadi orang yang tidak pernah beriman pada Allah dan Rasulnya, ini masuk jenis terpedaya dalam hal keimanan. Orang kafir munafik masuk neraka selamanya, gitu ya. Kemudian Muslim tapi kurang taat, gitu ya. Muslim yang kurang taat itu nanti akan jadi penyesalan karena amalnya terbatas. Amalnya terbatas. Kemudian yang ketiga adalah orang yang kurang sedekah, gitu. Maka kita jangan jadi orang yang kurang sedekah ini. Kalau sedekah itu rutin, gitu ya. Gaji Bapak Ibu ya lumayan ada SPPD, spesialis penyakit dalam, apa, ada dokter gigi yang gajinya itu lumayan lah gitu. Mungkin bisa jadi ada dokter bedah ya. Ada dokter bedah itu gajinya kan pas-pasan.
Udah itu ya, pas-pasan toh. Mau beli mobil CR-V pas ada uang, mau beli perumahan apa gitu pas ada uang. Jadi gajinya kan pas-pasan. Dokter Opskin itu ya gajinya pas-pasan. Mau beli apa-apa pas ada uang gitu ya. Maka itu ilmunya dengan ilmu maka kita akan bisa memanfaatkan dana untuk kepentingan yang lebih baik gitu. Apa menggaya akhirat yang lebih tinggi. Ya apa bisa diibaratkan kemudian akhirat itu bisa dibeli dengan apa? Dengan infak sedekah itu. Kalau kita punya dana ya, misalkan kita sudah rutin. Nah, mari ilmu yang kita kaji, kita gali, itu ilmu yang kita upayakan untuk meningkatkan akhlak, meningkatkan akhlak. Akhlak kita pada Allah itu, akhlak pada orang lain itu tambah baik gitu. Ada sebuah hadis yang punya demikian. Ini penting sekali Bapak Ibu yang di rumah sakit ya. Ini juga mungkin sudah sering saya sampaikan ya. Ada 4 golongan yang tidak tersentuh api neraka. Dalam sebuah hadis di Tirmidzi serta di Sahih Al Albani. Albani itu Syekh Nasruddin Albani. Beliau itu ahli hadis level internasional. Keahliannya diakui. Beliau berasal dari Syria. Meninggal tahun 90-an berapa gitu ya, sekitar itu. Ada 4 golongan orang yang haram haram tersentuh api neraka. Orang yang tersentuh haram tersentuh api neraka. Mereka itu siapa? Mereka adalah yang hayin, layin, qorib, dan sahil. Nah ini. Jadi ilmu kita itu untuk bisa mengkaji agama sehingga menjadi golongan seperti ini. Hayin. Apa itu hayin? Hayin itu adalah ini hadis Nabi ya. Rasul bersabda, maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya mas tersentuh api neraka? Para sahabat berkata, mau wahai Rasulullah. Belum menjawab, yang haram tersentuh api neraka adalah orang yang hayin. Hayin itu orang yang penampilannya tenang, penampilannya teduh, enggak orang kesusunan, orang pokoknya ini serba itu. Lain, lain itu orang yang lembut. Orang yang lembut, bicaranya lembut itu kan senantiasa disenangi orang gitu ya. Orang suka lawan bicaranya. Lain, lain. Dan ketiga adalah korib. Korib itu supel. Nah ini ramah ketika bicara dengan orang ini supel. Jadi mudah bergaul. Dan sahil, sahil itu orang yang mudah, mudah untuk berkomunikasi, mudah untuk berbuat, untuk ber, ber, berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain, kemudian juga tidak mempersulit diri, gitu ya. Misalnya ada ya, wah ini ada urusan, urusan ini kan urusan kantor, selesaikan di kantor. Ini kan enggak, saya nggak mau diselesaikan di rumah urusan kantor. Jadi repot kayak gitu. Padahal kami ketika saya masih ingat ya, ketika mengelola apa, ketika saya di fakultas ya pernah ya bergaul dengan pimpinan-pimpinan fakultas ya. Mas Bapak Ibu yang tergabung dalam IP itu ya, dekan-dekan fakultas kedokteran itu untuk membahas satu itu ya di mana-mana, misalnya di grup ya, grup itu kan nggak mikir tempat waktu di kantor atau tidak gitu ya, terus saja grup itu bicara. Gitu. Misalnya bikin ini yang memudah-mudahkan. Nah ini tadi ya, ayin layin, orib dan sahil. Kemudian saya masih mengarahkan pada akhlak ya. Di antara akhlak adalah kebersihan hati. Bagaimana ilmu kita itu kita arahkan untuk semakin membuat hati kita bersih. Nah untuk itu kita harus mengenal ya penyakit-penyakit hati. Muhammad Asarqawi dalam sebuah kitabnya beliau itu menunjukkan ada 9 bagian dalam penyakit hati. Masing-masing bisa ada menjadi satu poin kajian ya. Misalnya pertama adalah dengki atau iri, iri atau hasad. Dengki, iri atau hasad. Hasad itu adalah orang yang tidak suka ketika kenikmatan jatuh pada orang lain. Gitu ya. Ini namanya hasad. Sehingga ada istilah lain kok hasadnya, namanya SMS. Susah melihat orang lain senang, gitu ya. Orang lain senang malah susah. Sering di perumahan-perumahan ya, tangga beli mobil baru bingung gitu ya. Atau SMS, susah melihat orang lain senang. Atau senang dibalik, senang melihat orang lain susah. Ini muncul dari dengki. Dengki itu bukan masalah sederhana gitu ya. Dengki itu bisa di dalam hadis menunjukkan seperti kayu bakar itu ya. Kayu bakar itu terbakar bisa membakar kayunya sampai habis. Diibaratkan bisa membakar amal kita sampai habis. Dengki ini. Ingat, dengki ini yang menimbulkan problem dunia selama ini. Misalnya,
eh, apa itu kedengkian iblis setan pada manusia awalnya karena dengki ini, karena hasad. Kemudian pembunuhan Qabil dengan Habil itu karena hasad, gitu ya. Dan masalah-masalah lain. Dan kedua pamer, ria. Ria itu ingin dilihat. Nah, amalnya 10 tahun yang lalu dipamer-pamerkan sekarang. Maka bisa jadi amal itu bisa terhapus pahalanya. Marah, kalau ghadab ya. Lalai dan lupa, ghaflah an-nisyan. Lalai lupa. Jadi lalai lupa untuk hal-hal yang baik, ibadah-ibadah nawafil. Nah, ini jadi masalah ini. Was-was al-waswasah dan frustasi al-yas dan rakus apalagi kalau jadi pemimpin ya. Wah, dia ketika berkuasa kemudian rakus semua, kemudian semua mau dimiliki sendiri. Ada seorang ulama namanya Dr. Fatiakan ya. Beliau eh, belum menyarankan agar kita itu rakus atau tamak, tapi dalam hal akhirat, gitu. Tamak dalam akhirat. Jadi kita merasa selalu kurang saya dalam hal akhirat, gitu. Dalam hal akhirat, kepentingan akhirat. Jadi amal kita perbaiki terus, kita perbanyak terus, amal sunnah kita buat sebanyak-banyaknya. Misalnya ya, pagi hari. Pagi hari kita ada 6 jenis ibadah. Dulu sudah pernah ya, apa itu ibadah 6 ibadah pada pagi hari. Pertama, sholat lail atau sholat tahajud, diakhiri dengan witir. Kedua, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ketika sholat subuhnya itu sendiri. Keempat, tilawah membaca Al-Quran. Keempat, zikir pagi. Zikir pagi itu kalau bisa kita bagus sekali. Kalau kita tidak memungkinkan, kita bisa mengkaji dari misalnya di YouTube ya, menirukan Ustadz Hanan Attaqi misalnya. Zikir pagi itu bagus sekali. Dan diakhiri dengan sholat duha. 6 jenis ibadah. Mau ditambah infak, sedekah, monggo. Yang penting 6. 6 itu yang penting ya, karena sudah sedekah bisa kapan saja. Tapi kalau bisa pagi hari ini ternyata lebih bagus. Bagus apalagi hari Jumat itu. Kemudian ini anu kemudian terpedaya atau guru. Terpedaya tadi itu sudah kita sampaikan ya. Terpedaya itu kita jangan jadi orang yang terpedaya atau gurur atau orang yang merugi gitu ya. Misalnya Profesor Quraisyab ya, ketika beliau menjelaskan tafsir surat Al-Asr, Al-Asr demi waktu, artinya bukan demi waktu asar. Semua orang akan merugi gitu. Beliau berpendapat bahwa orang kehilangan waktu itu lebih lebih berat daripada kehilangan uang. Kehilangan uang bisa cari lagi. Kehilangan waktu tidak bisa balik. Ada juga seorang ustadz yang menyebutkan gini. Dalam 1 menit kita bisa beristighfar, menghapuskan dosa yang bertahun-tahun, gitu ya. Ini 1 menit saja, gitu. Apalagi 5 menit, 10 menit. Ini kita yang saya terpedaya. Jadi selain dikir-dikir pagi itu kita perlu dikir juga banyak membaca istighfar, membaca sholawat gitu ya untuk mengisi waktu-waktu sehingga tidak guru. Sombong, sombong itu ya sombong ya. Dan akhlak terhadap keluarga. Ya, akhlak terhadap keluarga itu gimana? Menjadi pasangan yang baik contoh oleh keluarga lain. Nah, ini meminimalkan permasalahan keluarga itu diminimalkan gitu. Ya. Nah, keluarga itu nanti kalau ada masalah keluarga biasanya muncul muncul dari 2 hal ini ya. Pertama ada orang ketiga. Ini bapak aja yang kita anggap salah ya. Ibu-ibu nggak kita anggap salah. Orang ketiga biasanya bapak yang masalah ekonomi. Ekonomi bisa juga bapak yang sering bermasalah karena gajinya kurang, gitu ya. Atau tuntutan ibu yang lebih-lebih. Ini 2 hal ini bisa menjadi masalah keluarga ya. Kemudian kalau jadi masalah, apa kuncinya? Misalnya ada masalah keluarga ya. Jadi ilmu kita itu untuk mengkaji akhlak terhadap keluarga ini, karena ini penting sekali ini akhlak keluarga. Apa kuncinya kalau ada masalah dalam keluarga suami dengan istri? Kuncinya ada satu, yaitu meminta maaf. Anggap saya bapak yang keliru, gitu. Bapak misalnya keliru, salah, minta maaf pada istri. Itu kuncinya di situ, gitu ya. Kalau sudah minta maaf, masalah akan selesai. Ibu-ibu juga harus segera cepat beri maaf kalau suami sudah meminta maaf. Saya pernah memberi nasihat pada teman ya, teman ada masalah dengannya,
Nah ini tadi problemnya karena orang ketiga, udah orang ketiga yang dilepas dan minta maaf, selesai, gitu ya. Selesai, minta maaf. Ternyata minta maaf itu luar biasa. Kemudian mengoptimalkan pendidikan pada anak cucu. Ini anak cucu ini, kita di hafal Quran. Anak-anak di Hamas itu banyak sekali hafal Quran itu. Anak-anak di apa Palestina ya, terutama yang di Hamas ya. Karena sana kan pendidikan Islamnya bagus. Setiap tahun ini sampai mau wisuda bisa sampai 1.000 orang. Wisuda khatam Quran, wisuda hafal Quran. Gitu ya. Kemudian anak-anak di Gaza itu orang yang hafal Quran itu ya, apalagi yang jadi tentara. Syarat jadi tentara Hamas itu ada hafal Quran, gitu. Maka nggak pernah takut pada Israel. Sekarang Israel yang sempoyongan ini, kalah di mana-mana gitu. Nah, strategi dan karunia Allah, pertolongan Allah. Di antara pertolongan Allah adalah membuat membuat takut, gitu ya. Tentara Israel ternyata takut. Kita juga heran ya. Dia punya tank Merkava, mereka hebat itu. Ini bisa dihancurkan oleh apa senjata dari Hamas. Senjata Hamas itu namanya Al Yasin. Senjata roket yang bisa dipanggul itu ya, itu bisa menghancurkan tank. Nah, kalau tank itu udah hancur udah gimana? Habis nggak bisa nyerang mereka. Mereka di Gaza itu kan banyak kondisi bawah tanah ya. Mereka tidak menguasai medan itu. Ya, hancur. Tentara Yahudi yang meninggal itu banyak sampai di atas 400-an. Nah kita kalau melihat kita itu ya ada senang-senangnya ya. Ya, karena kondisi tentara Hamas Palestina itu kondisinya di atas angin dan itu tidak pernah terprediksi. Cuma kalau melihat kemudian Israel memborbadir apa itu rumah-rumah orang Palestina itu yang jadi masalah itu anak-anak kecil pada meninggal. Nih kita itu hafal Quran, anak Palestina yang hafal Quran itu setiap hari itu melakukan murojaah sampai murojaahnya lima juz di murojaah setiap hari sehingga murojaah itu selesai dalam 6 hari hafal Quran. Kita senang ini membantu pondok tahfidz, membantu orang hafal Quran. Tapi kita tidak pernah berusaha menghafal Quran. Nah, ini kan repot. Nah, kita usahakan anak-anak kita yang terdidik dengan baik ya, dengan baik. Karena kalau bisa anak kita itu bisa nanti berbahasa dalam bahasa Inggris ketika lulus SMA. Saya dulu mengusahakan ini dengan istri saya ya. Satu cara adalah di pondok di Gontor. Kalau di pondok di Gontor nanti lulus SMA dia akan pinter bahasa Arab bahasa Inggris gitu ya. Nah itu anak saya dari 5 itu ada 3 yang lulusan Gontor, yang 2 itu ya ada yang menyesal wah ini tidak bisa bahasa Arab gitu ya. Dan di Gontor bisa bahasa Inggris karena dipakai tiap hari. Ini akhlak terhadap keluarga. Kalau ini anak kita ini hafal Quran terdidik dengan baik, bahasa bahasa itu nanti akan menjadi kunci ya, kunci peradaban. Nanti kita yang akan misalnya nanti jadi ulama besar, menjadi ulama, dia bisa baca kitab itu. Nanti kita juga akan dapat pahalanya, gitu ya. Seperti Ustadz Abdul Somad ya. Dalam ceramahnya itu ketika saya ceramah dari ibu saya juga dapat pahalanya gitu. Karena belum bisa dari ibunya gitu ya. Kita juga begitu, men-planning anak kita hafal Quran. Nanti otomatis agama nanti kita akan didoakan dalam kebaikan gitu ya. Kita akan didoakan dalam kebaikan oleh anak cucu kita. Nah, ilmu untuk meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Ilmu kita arahkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran itu tilawah ya. Kalau kita bisa bilang minimal setengah juz selesai subuh gitu ya. Memahami tafsir Al-Quran. Nah, kita akan lihat ya berapa besar pahala mengkaji tafsir Al-Quran. Melihat kajian tafsir di YouTube, dicatat, diperkaya materi, kemudian dibuat presentasi PowerPoint. Akhirnya kita bisa jadi dai, bisa menyampaikan masalah tafsir, misalnya kayak gitu. Tahsin di program untuk grup atau lembaga, dan kita memperbaiki bacaan Quran. Bacaan Quran kita menghafal sambil menunggu sholat, apalagi menunggu sholat subuh. Kalau kita bisa di masjid agak lama gitu ya, misalnya begitu ada langsung langsung ke masjid, ini bisa kita kan nunggu itu untuk menghafal Quran gitu ya. Atau kita dengarkan di kendaraan. Aku yang kagungan mobil, saya yakin semuanya kagungan mobil ya, mau dikasih tape. Tape itu dimasuki flash disk yang sudah ada 3 juz Al-Quran, juz 30, juz 29, juz 28. Tiap hari kita beda style dengan mendengar.
mendengar kadang-kadang ikut ikut menirukan gitu ya, itu udah pahala tersendiri. Ada yang menyebut pahalanya bisa seperti seperti baca Quran gitu ya, mengamalkan dan memperjuangkan. Ini interaksi dengan Al-Quran. Dan interaksi dengan Al-Quran ternyata pahalanya luar biasa. Kita lihat ya, keutamaan membaca Al-Quran. Membaca saja. Ini, barang saya membaca Al-Quran, satu dari kitabul maka seorang akan mendapatkan kebaikan satu kali. Tetapi setelah kebaikan akan dibalas dengan 10 kali. Gitu ya. Dan satu huruf saja. Satu huruf itu, alif, lam, mim itu ada 3 huruf. Setiap satu huruf dapat kebaikan. Coba bayangkan kalau pagi hari tiap pagi kita setengah juz. Apalagi itu kita kondisikan bareng-bareng sama sama karyawan yang lain, gitu ya. Kalau kita sering baca nanti kan pada niru, gitu ya. Bapak sebagai direktur, kemudian beliau memberikan derajat yang lebih baik. Ini derajat orang yang dalam baca Al-Quran akan selalu ditemani oleh malaikat paling memuliakan dan taat pada Allah dan orang yang baca apa itu berusaha payah mempelajarinya dia akan mendapatkan pahala 2 kali. Ini. Ketiga adalah memberi rahmat dan dukungan dari malaikat. Rahmat dan dukungan dari malaikat. Ini, ini ya, keutamaan yang 4 adalah memberikan syafaat di hari kiamat. Syafaat itu pertolongan. Di hari kiamat itu nanti tidak ada lagi yang memberikan pertolongan. Ini hadisnya ya. Bacalah bait Al-Quran karena sungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat. Gitu ya. Al-Quran yang kita baca itu. Syafaat itu pertolongan. Meskipun tidak tahu artinya, gitu ya, membaca saja, meskipun tidak, ya begitu, itulah Al-Quran, gitu ya, membacanya adalah ibadah, itu. Membacanya saja. Apalagi kalau tahu arti dan tafsir. Nah, ini berikutnya. Menciptakan perilaku yang mulia. Orang sering baca akan menciptakan perilaku yang mulia dan menenteramkan hati. Kalau hidup itu apa yang kita cari? Yang kita cari adalah hidup dengan tentram, gitu. Tentram. Al-Quran itu nanti akan menenteramkan hati. Orang-orang yang beriman akan melihat yang tenang dan tentram jika selalu dekat pada Allah. Ingatlah karena hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hati kita menjadi tenang. Kemudian 7, memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Ini keutamaan membaca dan menyembuhkan dari penyakit. Nah, ada nas yang menyebutkan akan menggunakan obat seperti madu dan membacanya. Membaca Al-Quran. Madu dan membaca Al-Quran. Gitu ya, membaca Al-Quran. Karena apa? Memberikan ketenangan tadi. Dapat menyembuhkan penyakit hati ya. Iri, dengki, hasad, itu kan ada, akan mudah mudah muncul, mudah terasa gitu ya. Mudah terasa. Dan keburukan yang lain mudah terasa dengan orang ketika banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi orang yang melakukan hal-hal amal jelek itu ya, kadang nggak terasa karena apa? Kadang dia nggak biasa, nggak terasa kebaikan dan menaikkan derajat orang tua. Dan Al-Quran di hari akan menaikkan derajat orang tua. Mengapa demikian? Kita membiasakan yang dilakukan semata-mata karena terhadap kedua orang tua akan menuju kedua orang Allah akan menuju kedua orang tua dan memberikan kenikmatan termasuk mahkota pada mereka sebagai tanda keberkahan. Kalau ini konteksnya pada ya, terutama yang menghafal. Nah, tidak orang yang baca Quran tidak sesat dan celaka. Tidak sesat dan celaka. Ini Ibnu Abbas mengatakan Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan hubungannya bahwa tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Nah, ini kalau jadi seakan-akan waktu kita untuk banyak eh, membaca Quran karena ini kan bagian dari ilmu terkait dengan pahala membaca Al-Quran. Rumahnya menjadi bercahaya. Kalau rumah seperti Allah, dalamnya rumah tidak disebut, maka di dalamnya seperti perumahan orang yang hidup dan orang mati. Kalau enggak pernah dibaca Allah seperti rumah orang mati. Dalam hadis terhadap anjuran banyak zikir pada Allah, hendaknya rumah dan dikosongkan dari berzikir. Mengusir setan dari rumah. Keutamaan baca Al-Quran tiap hari adalah bisa mengusir setan dari rumah. Sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, ini rumah kita itu akan jadi rumah yang bercahaya ya. Akan terusir dari setan dengan banyak baca Al-Quran. Itu.
Jadi meskipun rumah kita itu rumah yang mungkin sangat sederhana ya, RSS, rumah sederhana, sulit selonjor. Rumah ada keuntungan, RSS ya. Rumah sederhana, sulit selonjor. RS, RSSS. Rumah sederhana, sulit selonjor. Tapi kalau dibacakan Al-Quran, nah, nanti akan menjadi rumah yang bercahaya, begitu ya. Dengan baik dibacakan Al-Quran. Meskipun rumahnya sederhana. Apalagi kalau rumahnya tidak sederhana. Ini tadi tentang membaca, baru membaca. Sekarang memahami tafsir, memahami tafsir. Ini memahami tafsir lebih hebat. Termasuk kalian. Kita ambil, kita ambil tafsir adalah materi tafsir adalah materi pelajaran yang paling mulia. Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu menjelaskan gini, kemuliaan sebuah ilmu mengikuti kemuliaan materi yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Sehingga ilmu tafsir ilmu yang mulia, gitu ya. Ilmu yang sangat mulia. Ada ungkapan dari seorang ulama, beliau mengupas, memetik dari pendapat ulama Ibnu Qayyim ini, Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini. Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa membat, me, mengkaji, mempelajari Al-Quran satu ayat saja, tapi tahu makna, makna arti dan tafsirnya, itu akan lebih utama dibandingkan dengan membaca Al-Quran seluruhnya, tapi nggak tahu artinya. Gitu. Ini ungkapan Ibnu Qayyim ya. Saya tanyakan pada seorang ustadz ya. Saya pernah berguru pada seorang ustadz di Klaten ya. Itu kan ada pondok Ibnu Abbas itu ya. Dulu dipimpin Ustadz Muinuddinillah. Sekarang diganti Ustadz namanya Umar Faruk ya. Umar, saya tanya pada Ustadz Umar Faruk itu, bagaimana pendapat itu? Ternyata pendapat itu mengutip dari pendapat seorang sahabat namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas satu ketika ada perbincangan dengan sahabat yang lain, Ibnu Abbas mengatakan, bagi saya memahami satu ayat tapi paham arti maknanya lebih aku sukai dibandingkan dengan menghatapkan sampai satu Al-Quran sampai selesai, tapi tidak tahu maknanya. Yang pertama ya, dalam belajar Al-Quran adalah jenis belajar Al-Quran yang paling mulia. Gitu ya. Belajar Al-Quran mengajarkannya mencakup mempelajari mengajarkan huruf-hurufnya dan pelajari dan mengajarkan makna-maknanya, gitu ya, dan makna-maknanya. Nah, ini kan pelajari tafsir. Mungkin kita kurang terdorong ya. Kalau kurang terdorong tuh gimana? Kita mencari pendorong yang bisa membuat kita mengkaji tafsir, gitu ya. Saya dulu juga beli kitab ya tafsir Ibnu Katsir. Nah, punya tafsir Al-Maraghi. Ternyata ya bacanya cuma sekilas-sekilas nggak sampai menguasai. Kita menguasai ternyata dengan melihat YouTube. Ketika ada pembahasan oleh Profesor Quraisy Shihab, pembahasan oleh Ustadz Firanda Antirja, dan Ustadz Abu Humairoh, ternyata itu di YouTube itu lebih kita lebih termotivasi gitu ya. Jadi kalau mengkaji sesuatu itu ternyata di antara nasihat orang apa yang paling bisa kita termotivasi, gitu. Sehingga kita mempelajari. Kalau mempelajari bukunya, tafsirnya itu lebih bagus. Tapi kan motivasi kita itu rendah. Tapi kalau dengan YouTube itu kan hampir tidak ada halangan, gitu. Tinggal nyetel saja gitu. Tinggal tiap hari kita bisa nyetel tafsir Al-Quran gitu. Seperti juga waktu saya berbincang-bincang dengan teman saya yang olahraganya itu bagus. Bagaimana olahraga yang baik ini sekarang olahraga apa yang kita lakukan? Ternyata nasihatnya itu olahraga itu yang paling baik adalah apa yang kita senang gitu ya. Apa yang kita mampu kemudian kita senang untuk melakukan sehingga olahraga itu terjalani gitu dengan rutin gitu. Nyata itu mau goes silakan, mau jalan cepat silakan gitu. Yang penting jangan berolahraga hanya dengan main catur, olahraga main catur yang gerakan cuma tangannya gitu ya. Jadi ini tidak termasuk olahraga yang bisa menggerakkan, apalagi bisa membakar kalori. Ancaman orang, ini orang yang tidak mentaati Al-Quran juga ada ancamannya ya. Ada yang dibuat hatinya mereka terkunci, gitu ya. Orang yang tidak mentadaburi Al-Quran.
Dan baca tafsir sebagai sebab terhindar dari kesesatan dunia dan capai bagi akhirat. Belajar saya kita senang sekali ya. Kita kan belajar kita kita kan baca Al-Fatihah itu setiap hari. Kenapa tidak bisa kita pahami arti dan maknanya gitu ya? Kaji itu lewat YouTube gitu ya. Penjelasan tentang Al-Fatihah itu banyak sekali. Ayat kursi kita baca seringkali. Al-Baqarah 5 ayat awal itu ya, itu juga penting sekali kita tahu tafsirnya. Juz amma kita baca sehari-hari. Tapi kita kadang-kadang bisa jadi kita artinya nggak tahu, apalagi tafsirnya gitu ya. Nah, ini ilmu kita kan rendah. Ilmu kita itu kita arahkan ke sana gitu ya. Mempelajari tafsir Al-Quran adalah salah satu tujuan di dunia Al-Quran. Al-Quran turun itu kan untuk dipelajari, dikaji, diketahui maknanya gitu. Jadi kalau orang aktivitas Quran itu hanya terbatas membaca, itu akan sangat terbatas yang dia pahami terhadap Al-Quran. Dan kesempurnaan agama dan dunia seorang didapatkan dengan mengetahui tafsir kitabullah dan mengamalkannya. Nah ini, dengan mengetahui tafsir kitabullah. Mempelajari tafsir Al-Quran adalah sebab yang besar dapatnya kelezatan dalam membacanya. Karena bisa tahu ya, misalnya at-taghabun, gitu ya, orang yang merugi. Atau mungkin dalam surat At-Tolak atau surat At-Tahrim, At-Tahrim ya, surat At-Tahrim. At-Tahrim itu kan apa diawali dengan mengharamkan hal-hal yang mestinya boleh gitu ya. Bagaimana asbabun nuzulnya? Apa makna-maknanya dalam ayat itu? Ternyata ada di tafsir-tafsir, kita jadi senang untuk bisa memahami itu. Nggak sekedar senang, tetapi malaikat itu berdesak-desakan untuk mencatat amal kebaikan kita itu. Nah, kalau sekarang ini keutamaan menghafal, menghafal lebih lebih lagi gitu ya. Berdasarkan hadis, baik manusia ada yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Apa kebaikan untuk diajak diulangi. Lebih utama jadi imam ketika kita menghafal gitu ya. Kedudukan penghafal Al-Quran berarti akhir ayat yang dibaca, akhir ayat yang dibaca. Menjadi Al-Quran atau menghafal memiliki kedudukan seperti pada akhir ayat yang dibaca. Dalam hadis riwayat Ahmad, dikatakan pada pemilik penghafal Al-Quran akan diperintahkan bacalah dan bangkitlah. Bacalah sebagian kamu membaca dunia, maka sungguhnya kedudukanmu berada pada akhir ayat yang kamu baca. Gitu ya. Ini kok yang kamu baca bukan kamu hafalkan, gitu ya. Nah, saya pernah bertanya begitu. Ternyata penjelasan dari para pakar itu begini. Jadi orang yang membaca Al-Quran termasuk menghafal, menghafal itu kan artinya juga membaca berulang-ulang gitu. Membaca berulang-ulang. Tadi saya sampaikan anak-anak di Palestina penghafal Al-Quran itu murojaah sehari 5 juz gitu ya. Sehari 5 juz. Berarti kan untuk menjaga hafalan itu bacaannya harus sering. Sering dan banyak gitu ya. Nah ini akumulasi dari bacaan yang banyak itulah yang nanti akan terakumulasi banyaknya dan kedudukan seperti itu. Gitu ya. Kalau yang kita hafal banyak, yang kita baca juga banyak, jadi kedudukannya akan seperti itu. Juga akan sangat tinggi, gitu ya. Dan dapat syafaat. Ya orang memberikan keutamaan di akhirat itu ada syafaat. Nanti di akhirat tidak ada pertolongan lagi. Yang dia muncul ada di amal kita, amal menghafal Quran. Pahala berlipat ganda berinteraksi dengan Al-Quran itu. Bukan hanya itu ya, ada seorang ustadz yang menyarankan nanti kita itu sering berfolawat sendiri pada Allah. Misalnya sholat malam ya, malam tahajud, sholat lain, kita kan secara sendiri pada Allah, menghadap Allah. Itu perlu dipersering. Karena apa? Karena nanti kita di alam kubur itu akan sendiri, gitu. Akan sendiri. Tapi kalau nanti sendiri, nanti akan datang makhluk orang yang tampan gitu ya, orang yang tampan gitu menemani kita. Ketika kita ditanya oleh Mungkar Nakir, orang yang tampan itu menemani kita. Dan kita bertanya, siapa kamu? Saya adalah amal baikmu. Gitu ya. Ini banyak sekali kisah-kisah yang amal baikmu. Amal baik kita ini akan menambah di alam kubur. Ketika amal kita banyak, nanti kehidupan kita di kubur itu akan diluaskan. Jadi ada istilah berbakti kepada orang tua sampai jembar kuburi misalnya kayak gitu ya. Itu memang sesuai gitu dengan ajaran para ulama. Dan keinginan kita akan bisa dikabulkan. Nah ini orang yang banyak membaca Al-Quran.
Kemudian kedudukan tinggi di akhirat, gitu ya. Ini bisa menjadi salah satu cara menggapainya karena sebenarnya Allah mengangkat derajat kamu dengan kitab ini dan menjatuhkannya, mengangkat derajat itu, diangkat derajat dengan Al-Quran. Ya karena ketika kalau kita berinteraksi, punya cahaya yang lebih indah dari matahari. Ini. Siapa yang baca Quran, maka diperkenalkan mahkota di cahaya pada hari kiamat cahayanya lebih indah dibanding dengan cahaya matahari di dunia. Ini keindahan kita nanti di akhirat ya. Kemudian akan disematkan mahkota dan jubah. Kata orang menghafal Quran, disematkan mahkota dan jubah, karomah serta keridhaan kepadanya. Terus hadis riwayat Tirmidzi ya Rasulullah bersabda, penghafal Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Kemudian akan berkata, ya Tuhanku berilah perhiasan kepada orang yang membaca Al-Quran. Kemudian orang ini dibagikan mahkota atau karom kemuliaan. Sudah itu Al-Quran memohon kembali, ya Tuhanku, ridhoilah dia. Kemudian Allah meridhoinya dan diperintahkan bahwa orang itu baca Al-Quran dan teruslah naik ke surga. Lantas derajatmu di surga pun terus bertambah pada setiap ayat yang dibacanya terdapat satu kebaikan dan menjaga keluarga, menjadi keluarga Allah, Allah ahlullah, keluarga Allah gitu ya. Menjadi keluarga ini sungguhnya Allah punya keluarga di antara manusia. Pada saat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, para ahli Al-Quran. Mereka lah keluarga Allah dan hamba pilihan. Ya dari riwayat Ahmad. Maka kita mengilmui Al-Quran ini ya dengan tafsirnya segala itu nanti akan menjadi ahlullah. Ahlullah itu ya karena menjadi keluarga Allah jelas dia yang dicintai. Kalau dicintai, nah apa-apa akan diberikan barokah. Ya termasuk surga yang kita kehendaki di akhirat. Nah, ya, saya kira sampai di sini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.